Swastiastu, kita dari Weda Posana Ashram ya mengucapkan selamat atas suksesnya Mahasabo yang pertama di Santa Bana Griyo Payu Santa Bana. Terima kasih, Tuhan sudah memberkati kita semua dan dilancarkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, pembentukan pengurus, dirahmati oleh Tuhan dan bisa mencerahkan umat di seluruh Indonesia. Ini amun itu semua. Oh ya, terima kasih. Kalau pendapat saya itu tentang Mahasabo yang dilakukan oleh WPA itu kan hanya untuk pergantian pengurus, ya. Tapi saya lebih menyoroti kepada produk-produk kolektifnya yang banyak itu tidak melakukan dikse parikse, ya, tanpa melalui dikse parikse. Itu adalah perbuatan atau tindakan bukan menegakkan dharma namanya itu kalau sudah ada buktinya tidak melakukan dikse parikse itu. Jadi tidak taat terhadap keputusan Sabut Pandita tahun 2005. Bahkan mengurus surat-suratnya itu belakangan gitu ya. Sampai ada juga yang sudah keluar dari Weda Posana gitu. Jadi banyak gitu ya. Itu pendapat saya. Jadi bahwa WPA ini adalah produk kolektif gitu ya. Dia kan mengejar target sebanyak-banyaknya untuk membuat Sulinggih dengan buku pedomannya yang mewajibkan itu kepada seluruh anggotanya minimal 10% dari sesari yang dia peroleh itu disetorkan ke WPA pusat. Ya, tahu sendirilah artinya itu sudah merupakan bentuk MLM dan aturan daripada Weda Posana. Dan kebanyakan Weda Posana itu kan asalnya dari Bhakta Sai Baba yang mentuhankan manusia si Kribo itu. Iyalah, kita di Indonesia kan dilarang ya menjadi, saya contohkan dengan agama sebelah itu yang mengaku-ngaku menjadi nabi ya udah bermasalah. Ini malahan kita memuja manusia ya, bukan kita ya, artinya di WPA ini ya semuanya itu. Jadi memuja manusia sebagai Tuhannya. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Nama Sidang. Saya hari ini menghadiri Mahasaba WPA Pusat yang pertama. Saya bangga menjadi anggota WPA. Saya dari WPA Cabang Balangan. Dari awal saya terlahir dari WPA, sampai kapanpun tetap WPA. Oh ya, pendapat saya tentang Pandita Kumari, ya saya sangat paham dan sangat apal dengan Pandita Kumari itu. Itu Pandita Kumari kan ke Bali dibawa istrinya oleh Pedanda Harimbawa, dibawa duluan. Setelah di Bali barulah dia ditelepon Kumari, disuruh pulang bawa kain putih 12 meter gitu. Oh ya, pendapat saya tentang dia kan tidak melakukan dikse parikse, ya jelas itu Pandita balabal lah. Sudah ada pernah saya telepon dia panjang lebar, saya bercerita sama dia. Saya katakan dia itu bukan pandita yang sah. Karena apa? Tidak taat dengan keputusan Sabut Pandita yang tahun 2005. Itu kan wajib dikse parikse di PHD setempat. Dia kan tidak ada dikse pariksenya gitu. Ya, terima kasih ya. Kesan-kesan kami yang kami simak dari awal sampai pelantikan tadi luar biasa. Acara berjalan dengan lancar, sukses sesuai harapan kita semua dan hasilnya disepakati oleh semua. Oh ya, mengenai pertanggungjawabannya, dia kan belum jelas itu pertanggungjawabannya. Ya, pertanggungjawaban dari WPA itu anggota-anggotanya itu kan banyak amburadul itu secara administrasi. Ya, bahwa di Indonesia itu kan tidak boleh adanya diksi kolektif. Ya. Bagaimana bisa dia kan mengembas
sekali ngebahas itu 9 orang, 11 orang dalam satu tanggal itu. Itu namanya dispute politik. Ya pasti sih, yang jelas. Ya bubarkan aja lah WPA itu. Terpilihnya pengurus yang baru, kemudian pengurus yang lama sudah mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan luar biasa kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus yang lama. Yang tidak ambil pusing dengan setiap orang yang memiliki pandangan tertentu terhadap keberadaan Weda Posan Asram. Yang penting kami memiliki keyakinan kami melakukan kebenaran, kami melakukan kebaikan. Jadi kami bukan orang-orang preman, jadi kami bukan orang-orang kumpulan orang-orang yang jahat atau perusak, tidak. Dan bukan kumpulan orang jahat, tapi kalau melihat dari membaca lontar siwe Sangyang Siwe Sesana, itu bahkan orang yang disiram air kencing saja tidak boleh jadi seorang sadake, seorang diksite, itu seorang wiku tidak boleh untuk Siwe dan Buddha. Tapi bagi mereka ya sah-sah aja, mereka itu semua bisa. Walaupun pernah melakukan kejahatan, setelah keluar dari penjara itu masih bisa. Bagi saya sih nggak tertarik itu, karena apa, sudah karakternya sudah nggak bagus lah seperti itu ya. Ketika mereka mengatakan Weda Posan Asram adalah perusak, itu hanya mereka orang-orang yang tidak paham, orang-orang tidak mengerti tentang orang mengerti aja tidak paham tidak tentang Weda Posan Asram, sudah mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Weda Posan Asram. Sastra menyatakan sastra putam Weda Dakam, mana putam sama caret. Pahami sastra dulu baru berbicara. Jadi saya tidak heran karena mereka yang membuli, membenci terhadap kami, terhadap Weda Posan, karena mereka hanya itu yang punya, hanya bulian yang mereka punya, hanya cacian yang mereka. Jangan lupa, diri kita lah cermin. Ketika kita selalu berkata-kata buruk terhadap orang, selalu memfitnah orang, selalu berpikiran negatif terhadap orang, kita perlu bertanya itu, diri kita kah yang ada yang tidak beres tentang diri kita itu. Jadi menurut yang tidak apa-apa, saya jalan terus sampai kapanpun. Ketika saya melakukan kebenaran, saya melakukan kebenaran katanya. Kalau dibilang melakukan kebenaran, keputusan Sabu Pandi itu yang mewajibkan di Separisya, kenapa tidak dijalankan? Apa itu menjalankan kebenaran? Memang umat Hindu ini dianggap bodoh, apa? Tidak berani menyampaikan hal kebenaran. Itu kan Anda itu asal ngomong aja. Jangan anggap Cening itu nggak tahu sastra. Bisa sekarang bisa belajar, saya tahu tentang Pediksar. Buktinya saya hafal. Anda sendiri itu apa? Diksa seharusnya suami istri hanya satu orang. Ayo, itu namanya menjalankan dharma? Enggak lah. Ya, memang seperti itu adanya. Jadi walake berani berbicara. Tanpa ada walake, siapa yang akan bilang Anda sebagai sulingge? Itu. Kalau tidak sesuai dengan aturan yang ada, tidak menjalankan dharma, asulingge namanya. Paham? Saya berpikirnya positif saja ya. Apapun yang kita alami ini tidak lepas daripada hukum karma. Kalau memang karma saya harus mati, mati akan terjadi. Kalau tidak akan mati, diapakan pun tidak akan mati. Begitu juga kalau kita diomongkan negatif, kalau kita kenyataannya tidak negatif, malah kita akan terpromosikan itu oleh beliau-beliau itu yang mengatakan negatif, karena masyarakat akan menilai. Jadi kita di Weda Posan Asram tidak perlu menutupi diri, ya. Kita biarkan orang-orang tahu bahwa kita itu melakukan hal yang terbaik untuk diri kita masing-masing anggota WPA. Dan kita tidak merugikan siapapun, itu merupakan statement atau slogan kita, ya. Kita boleh melakukan apapun yang kita lakukan yang kita tidak merugikan diri sendiri dan siapapun. Biarkan Tuhan akan menilai, dan Tuhan sedang menguji kita
dengan permainan beliau. Saya kira itu. Oh, sekretaris menganggap tidak ada yang dirugikan. Kenal dengan keputusan Sabu Pandita 2005. Itu wajib di Separisa. Dan seorang Sulingge Pandita tidak boleh bekerja aktif. Anda masih bekerja aktif. Kan pernah berdebat sama saya dah. Nyebut saya Hindu apa? Oh, Hindu apa? Aku Hindu Nusantara, Hindu Dharma. Anda Hindu apa? Ajaranmu di buku pedoman Weda Posana apa ajarannya? 4 atau 5 pilar. Salah satunya terakhir apa? Ahimsa. Itu ajaran Sai Baba itu. Sai Baba adalah Tuhan katanya panggil aku Allah, panggil aku Yesus, panggil aku Krishna. Dan carilah Tuhan yang bisa langsung berhubungan, langsung berbicara dengan Tuhan. Nah, itu yang Anda sembah. Manusia yang mati di rumah sakit Anda anggap Tuhan. Aduh, kasihan dulu.